Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kelas yang baru untuk para siswa yang naik dari kelas 10 ke kelas 11. Salah satu materi di kelas 11 dan nanti juga berlanjut di kelas 12 yang akan kita pelajari adalah administrasi infrastruktur jaringan. Ya. Orang yang mengerjakan atau orang yang bekerja tentang administrasi jaringan itu disebut seorang administrator. Nah, jadi orang-orang yang bekerja mengelola jaringan itu disebut sebagai administrator atau network administrator. Ya, apa itu? Ya, jadi administrator jaringan itu seperti sebuah pekerjaan ya, di mana para administrator jaringan atau orangnya ya, mempunyai tugas untuk mengatur ya, sebuah jaringan baik dalam skala kecil ataupun skala besar. Ya, skala kecil ini maksudnya dalam lingkup misalkan ya, hanya sebuah office atau kantor saja dalam satu ruangan. Ya, sedangkan skala besarnya mungkin bisa lebih luas. Misalkan mengoneksikan atau menghubungkan antara satu gedung dengan gedung yang lainnya baik dalam satu wilayah ataupun berbeda wilayah. Apa sih yang dikerjakan seorang network administrator? Ya, yang pertama yang dikerjakan oleh seorang administrator atau network administrator adalah satu, melakukan instalasi dan konfigurasi device. Ya, bisa berupa router, switch, ataupun server. Ya, harus diperhatikan ya. Nanti kalian akan mengenal yang namanya switch dan ada yang namanya hub. Sama-sama dua alat ini berfungsi untuk menghubungkan server, komputer dan lain-lain ya. Sama-sama berfungsi sebagai jembatan. Ya, tetapi bedanya switch ini bisa di manajemen. Ya, bisa di manageable, sedangkan yang hub itu tidak bisa. Ya. Maksudnya bagaimana? Nah, nanti akan kita pelajari lebih jelas ketika kita sambil praktek ya. Kemudian yang kedua, seorang network administrator juga harus mampu menginstal dan mengkonfigurasi aplikasi software tentunya yang berkaitan dengan networkingnya atau berkaitan dengan jaringan. Yang berikutnya, yang ketiga, membuat dan mengelola user. Maksudnya bagaimana? Ya, sebuah network atau sebuah jaringan yang tidak dikelola maka akan mengakibatkan bahaya yang sangat fatal. Ya, ketika misalkan sebuah bank ya, dalam lingkup global atau dalam lingkup yang kecil saja, misalkan kita mempunyai sebuah handphone itu akan kita buat tethering atau kita buat hotspot. Bisa dibayangkan ketika misalkan handphonenya itu atau hotspotnya itu tidak diberikan password misalkan ya, apa yang terjadi? Maka orang lain pun akan dengan mudah masuk atau menggunakan internet yang berasal dari tethering handphone kita gitu ya. Ya, akibatnya apa? Ya, kuotanya habis misalkan. Nah, begitu pula dengan network administrator, pasti dia akan secara logis akan berpikir bagaimana jaringannya itu memang hanya digunakan oleh mereka sendiri gitu, tanpa ada campur tangan orang lain ya, sehingga merasa lebih aman ketika berbagi file, berbagi data gitu ya.
tanpa takut adanya penyusup. Nah, tugasnya seorang administrator adalah salah satunya itu adalah menjaga privasi. Yang keempat, melakukan backup dan restore file. Apa yang di backup dan apa yang di restore? Ya, banyak hal gitu ya. Ketika misalkan sebuah website ya itu tidak dijaga ya, atau sebuah server tidak dijaga, tidak dikelola dengan baik, ya anggaplah misalkan ada serangan terhadap suatu server ya, apabila ini tidak di backup maka akan terjadi kerugian yang sangat besar pada si pengelola server, karena mungkin akan ada banyak data yang hilang, data yang rusak dan lain-lain ya. Nah, sebagai antisipasinya, maka seorang network administrator wajib untuk membackup data yang ada pada server, dan ketika memang dalam hal terburuk terjadi serangan ya, apapun itu bentuknya, maka dengan waktu yang relatif tidak lama, data-data yang sudah di backup bisa dikembalikan. Nah, itu istilahnya namanya restore file ya. Yang berikutnya, seorang network administrator juga harus mampu mengkonfigurasi keamanan sistem. Jadi memastikan bahwa sistemnya aman ya, celah-celahnya itu bisa ditutup ya, sehingga tidak memungkinkan ada orang dari luar itu yang tidak punya kepentingan dengan sistem kita masuk ke dalam jaringan yang kita kelola. Ini sangat penting. Yang berikutnya adalah para network administrator harus mampu menggunakan tool. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk memonitor keamanan jaringan. Ya, mirip seperti polisi ya, atau satpam lah yang paling mudah ya. Itu kalau dibantu dengan CCTV kan akan mempermudah ketika misalkan terjadi pencurian ya. Begitu pula dengan network administrator, dengan menggunakan tool maka bisa memonitor misalkan lalu lintas datanya, siapa saja yang masuk ke jaringan kita, itu bisa dimonitor. Apakah memang orang intern ataukah memang orang yang tidak diharapkan masuk ke dalam jaringan kita. Baik, bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, di KD pertama ya, kita akan mempelajari yang namanya virtual local area connection atau disebut dengan VLAN. Apa sih ini maksud dengan VLAN? Keuntungannya apa? Dengan menggunakan teknologi VLAN, switch itu bisa kita kelompokkan atau kita bisa mengelompokkan beberapa interface ya. Dalam hal ini port ya. Port switch-nya itu bisa kita broadcast, bisa membroadcast satu domain dan beberapa interface yang lain ke dalam broadcast domain yang berbeda. Ya, sehingga akan tercipta multiple broadcast domain. Ya, masing-masing broadcast domain yang dibuat oleh switch inilah yang nanti akan kita sebut sebagai virtualan. Pusing ya? Terlalu panjang. Oke, kita perjelas lagi. Ya. Kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar untuk VLAN ini ya. Pertama, ketika kita berdiskusi atau menggali informasi tentang VLAN, diharapkan nanti kita bisa menjelaskan tentang konsep VLAN. Ya, yang berikutnya adalah tentunya setelah tahu tentang konsep VLAN itu, kita harus bisa mengkonfigurasinya. Berikutnya, ketika kita sudah mempraktekannya, maka diharapkan nanti para siswa satu bisa melakukan konfigurasi VLAN-nya. Kedua, menguji konfigurasi VLAN. Dan yang terakhir adalah membuat laporan konfigurasinya yang akan diserahkan kepada para guru ya.
Baik, untuk konsep VLAN sendiri atau virtual LAN, ya, itu merupakan sebuah atau sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih. Ya, artinya bisa lebih dari satu ya, lebih dari satu LAN yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan. Berarti dalam artian hal ini adalah software pengelolaannya. Yang akan kita pakai nanti namanya Cisco Packet Tracer ya. Ada yang versi untuk laptop atau PC, ada juga yang bentuknya mobile. Nah, nanti kita sediakan di halaman deskripsi, nanti ada link untuk mendownload aplikasinya ya, untuk install di PC dan di handphone ya. Kenapa yang dipilih Cisco Packet Tracer ya? Kenapa nggak Mikrotik Pak gitu ya? Karena di Mikrotik pun kan bisa melakukan konsep VLAN ini ya. Kelebihannya ketika kita menggunakan Cisco Packet Tracer adalah bentuknya sudah grafis ya, akan lebih mudah dipahami dibandingkan mungkin ketika kita menggunakan Mikrotik ya. Bentuknya sudah grafik. Yang berikutnya adalah sampai saat ini Mikrotik itu setahu saya belum ada aplikasinya yang bisa kita pakai di mobile. Jadi ini bisa mengantisipasi apabila ada siswa yang belum mempunyai laptop atau belum mempunyai komputer. Ya, jadi bisa kalau menggunakan Cisco Packet Tracer ini bisa digunakan di laptop ataupun di handphone. Ya, jadi lebih luas alat yang dipakainya. Ya, itu saja sih salah satunya. Baik, kita lanjut. Ya, pada konsep VLAN ini memungkinkan beberapa jaringan IP ya dan jaringan-jaringan kecil lainnya itu yang berada dalam jaringan switch yang sama. Ya, contohnya ilustrasinya seperti ini. Ini ada dua buah PC yang mempunyai jalur yang kuning dan dua buah PC yang menggunakan jalur warna merah, dihubungkan menggunakan sebuah switch ya. Tentunya ini switch yang manageable ya, nanti kita akan mengenal ada switch yang manageable dan switch yang non manageable. Bedanya apa? Kalau switch yang manageable, kita bisa membuat kelompok-kelompok jaringan, kelompok VLAN yang berbeda dalam satu device atau dalam satu alat, tetapi tidak bisa saling berkomunikasi apabila tidak berada dalam satu segmen yang sama atau tidak dalam kelompok yang sama ya. Jadi salah satunya adalah wajib bagi hanya untuk kelompok yang sama ya. Contohnya ini kelompok yang kuning hanya bisa berkomunikasi dengan kelompok yang kuning, yang merah hanya dengan yang merah. Nah, nanti tugasnya network administrator adalah bagaimana mengatur itu semua ya, sehingga yang merah tidak bisa berkomunikasi dengan yang kuning ya. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Kemudian agar komputer bisa berkomunikasi pada VLAN yang sama, maka setiap komputer ya itu harus memiliki sebuah alamat IP atau subnet yang sesuai dengan VLAN tersebut ya, artinya berada pada satu jaringan yang sama ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah switch yang menghubungkan semua komputer ini harus dikonfigurasi ya. Setiap portnya harus didefinisikan, setiap portnya harus dikonfigurasi ya dan didaftarkan ke dalam VLAN ya. Nah, nanti yang port switch yang telah dikonfigurasi dengan menggunakan sebuah VLAN akan disebut sebagai access port ya. Jadi kesimpulannya sederhananya begini, sebuah VLAN memungkinkan seorang network administrator untuk menciptakan sekelompok ya. Sekelompok itu bisa
satu atau lebih ya, lebih dari beberapa kelompok ya. Sekelompok peralatan yang secara logis dihubungkan satu dengan yang lain dengan menggunakan VLAN ya. Dan kita bisa membagi switch ini yang jumlahnya ya satu ya, secara logis itu bisa berfungsi juga untuk VLAN yang lain ya, walaupun bekerja pada switch yang sama. Nah, ada beberapa istilah di dalam konsep VLAN ini yang harus dipahami terlebih dahulu ya. Salah satunya ya, kita coba kita ini satu persatu. Yang pertama ada namanya access port ya. Tadi sudah dijelaskan access port itu di awal, yaitu sebuah port atau sebuah lubang pada switch ya, yang telah dikonfigurasi agar satu VLAN tunggal saja yang boleh lewat ya, nanti disebutkan dengan atau dinamakan dengan access port. Yang kedua nanti ada istilah VLAN trunking ya. VLAN trunking itu ya, pada saat menggunakan beberapa VLAN pada network yang memiliki beberapa switch yang saling terhubung, maka switch-switch tersebut harus menerapkan VLAN trunking pada segmen yang menghubungkan satu switch dengan switch yang lainnya. Artinya, sederhananya, dengan menggunakan fitur VLAN trunking ini, maka komputer yang berbeda switch itu bisa saling berkomunikasi. Nanti juga ada yang disebut dengan default VLAN ya. Jadi dalam switch itu ada satu VLAN yang dia memang bawaannya, dan bawaannya itu disebut dengan default VLAN atau didefinisikan dengan VLAN 1 ya. Jadi ketika kita buat sebuah konfigurasi pada sebuah switch, maka otomatis deklarasinya adalah VLAN 1. Keuntungan 4 keuntungan VLAN ya. Sehingga kurang lebih ada 4. Nanti bisa dicari lagi, di browsing lagi ya, mungkin saja bisa lebih dari 4 ya, kurang lebih ada 4 lah ya yang bisa kita pelajari. Yang pertama, ketika kita mengkonsep dengan VLAN, ada desain jaringan yang lebih fleksibel ya, artinya lebih simple lah ya, lebih mudah ya. Karena apa? Karena pengelompokan user itu tidak selalu tergantung dengan posisi fisik dari jaringan itu sendiri ya. Kemudian yang kedua, lebih aman ya, lebih aman karena kita bisa mengelompokkan user sesuai dengan sensitivitas datanya. Misalkan yang bagian gudang ya hanya berkomunikasi dengan kelompoknya bagian gudang saja ya. Kemudian yang bagian keuangan dikelompokkan dengan bagian keuangan saja. Dengan menggunakan konsep VLAN ini, yang bagian gudang nggak bisa tuh ngintip-ngintip ke bagian keuangan, sehingga yang bagian keamanan bagian keuangan itu akan lebih nyaman ya ketika berkomunikasi antar sesama bagian keuangan ya. Kurang lebih seperti itu logikanya. Yang ketiga, kinerja jaringannya lebih baik. Kenapa bisa lebih baik? Karena sudah dikelompokkan tadi ya, dan menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil ya. Akibatnya apa? Ketika sudah dikelompokkan menjadi kelompok yang lebih kecil, maka tugasnya akan masing-masing kelompok hanya akan mengerjakan tugasnya saja, tidak akan mengerjakan tugas yang lain ya. Ini akan mengakibatkan atau akan mengurangi traffic yang tidak diperlukan ya. Yang keuangan saja gitu, lewatnya, yang bagian gudang saja tidak berbarengan. Misalkan dalam satu waktu gudang dan keuangan pakai jalur yang sama gitu. Ya, ibaratnya ini mirip seperti jalan tol gitu ya. Ketika kita mau masuk tol ya, maka yang bisa lewat ya hanya kendaraan mobil saja atau roda 4 saja ke atas gitu ya kalau di Indonesia ya. Berbanding terbalik ketika kita masuk ke dalam jalur biasa ya, di situ motor ada beca, ada bus, ada truk dan lain sebagainya, sehingga
jalurnya menjadi lebih padat. Sedangkan ketika sudah masuk jalan tol, ya kita masuk menggunakan akses spotnya itu berupa kartu tol, ya maka yang terjadi perjalanan menjadi lebih lancar. Yang terakhir yaitu mempermudah monitoring, ya ketika kita menggunakan VLAN ini karena sudah dibagi dalam segmen yang lebih kecil atau kelompok-kelompok yang lebih kecil, maka akan mempermudah kita untuk memonitoring kondisi jaringan. Memonitoring ini artinya memeriksa, ya, ketika ada masalah maka akan lebih mudah bagi kita untuk mengecek kelompok ini masalahnya apa, di kelompok ini masalahnya apa, itu sudah punya masing-masing segmen, sehingga akan lebih mudah kita untuk menganalisis apabila ada kerusakan jaringan. Iya, ini juga ada, kita nanti mempelajari ada namanya inter-VLAN routing, ya, tapi ini ketika nanti kita sudah masuk proses routing, ya. Ya, apa yang dimaksud dengan inter-VLAN routing? Yaitu proses routing yang dijalankan oleh router yang mempunyai tujuan agar masing-masing komputer pada VLAN yang berbeda itu bisa saling berhubungan, ya. Jadi nanti kalau ada komputer yang berbeda VLAN itu mau komunikasi itu harus lewat yang namanya router. Nah, router inilah yang mengatur harus komunikasi antar satu VLAN dengan VLAN yang lain. Ya, kurang lebih itu pembukaan untuk materi administrasi jaringan, ya. Pekerjaannya kurang lebih seperti itu, ya. Mudah-mudahan nanti pas ketika kita praktikum ini akan lebih memperjelas, ya, lebih paham, ya, dibandingkan ketika misalkan hanya di teorinya saja, karena tidak tergambar gitu, ya. Ketika nanti insya Allah ketika nanti di pertemuan berikutnya kita akan praktikum menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, ya, sehingga akan lebih tergambarkan apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, silahkan nanti untuk aplikasinya download di kolom deskripsi, ya. Yang mau menggunakan handphone silahkan, ya, tinggal di download saja APK-nya, atau bisa download dari Play Store juga ada, ya, silahkan buka Play Store-nya masing-masing. Kalau yang mau, ya, installnya di laptop atau di PC juga silahkan download, aplikasinya sudah ada, tinggal di kolom deskripsi, tinggal download saja, ya, jadi nggak usah nyari-nyari lagi gitu. Baik, kurang lebih seperti itu. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan kedua, ya. Di pertemuan kedua insya Allah nanti kita sudah mulai pada tutorial untuk bagaimana cara menggunakan Cisco Packet Tracer-nya dan bagaimana cara membuat simulasinya. Ya, sampai jumpa di pertemuan kedua nanti.